Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bambang Eko Wahyan, PPD, internis dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang suatu penyakit yang cukup banyak didapatkan di masyarakat, yakni diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan kencing manis. Diabetes mellitus merupakan suatu kelainan kronis yang sangat banyak didapatkan di dunia ini, termasuk di Indonesia yang jumlahnya makin lama makin bertambah. Dan menurut sensus WHO terakhir dikatakan bahwa Indonesia sekarang mencapai 5 besar jumlah kasus diabetes mellitus di seluruh dunia. Diabetes mellitus itu sendiri merupakan suatu kelainan yang menggambarkan adanya gangguan metabolisme dari gula, di mana kadar gula itu tinggi di dalam darah karena tidak bisa dipecah atau dipergunakan untuk melakukan pembentukan sel-sel yang lain, di mana itu terjadi karena adanya gangguan metabolismenya. Diabetes mellitus ini akan berjalan secara kronis dan bisa mengenai seluruh kelompok umur, karena diabetes mellitus ini bisa mengenai pada anak-anak, dewasa muda, dan juga orang yang lanjut usia. Kalau kita lihat, diabetes mellitus ini bisa dibedakan menjadi 4 macam, yakni diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes mellitus yang terjadi pada ibu-ibu hamil, dan yang keempat adalah diabetes mellitus tipe yang lain yang jumlahnya tidak terlalu banyak karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkannya. Kapan sih seseorang itu disebut dengan menderita diabetes mellitus? Itu ada beberapa hal, ada beberapa kriteria dari pemeriksaan gula darahnya. Pertama, seseorang itu bisa disebut dengan diabetes mellitus jika kadar gula darah puasanya. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan kadar gula darah setelah puasa paling tidak 8 jam itu kadar gulanya di atas 126, atau kadar gula darah 2 jam sesudah makan. Itu kalau kadar gula darahnya mencapai angka 200 ke atas, dimana setelah ada pembebanan gula sebanyak 75 mg, kemudian dilakukan pemeriksaan 2 jam sesudahnya, dan apabila kadar gula darahnya 200 ke atas, dia termasuk di dalam salah satu kriteria diabetes mellitus. Atau yang ketiga, jika dilakukan pemeriksaan salah satu fragmen dari HB yang biasa kita kenal dengan HbA A1C. Kalau angkanya 6,5 ke atas, kita juga boleh menyebut sebagai diabetes mellitus. Kapan sih kita layak curiga kalau seseorang itu menderita diabetes mellitus? Ada 3 gejala utama yang seringkali kita dapatkan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu, atau yang biasa kita kenal dengan 3P. P yang pertama adalah polydipsia. Orangnya suka haus. Kemudian poliuri, buang air kecilnya sering. Dan yang ketiga adalah penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Jadi tanpa penyebab yang jelas, makan enak tapi berat badannya terus turun. Nah, kalau ada 3 hal ini, kita layak curiga bahwa seseorang itu menderita diabetes mellitus. Nah, kenapa bisa terjadi diabetes mellitus ini? Ada hal-hal yang kemudian punya potensi untuk memicu terjadinya diabetes mellitus ini. Di samping memang ada faktor genetik yang bisa menentukan, tapi ini bukan penentu utamanya. Sebagian besar penderita diabetes mellitus itu yang termasuk di dalam kelompok kedua, yakni adanya kelompok tipe 2 ini, di mana sebagian besar itu sangat terkait dengan pola hidup. Bagaimana
hal ini terjadi dengan orang-orang yang pola hidupnya dalam tanda petik kurang sehat, dimana itu seringkali terkait dengan aktivitas yang kurang, kemudian pola makan yang tidak cukup terkendali, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, berdasarkan hal itu, dengan pola yang tidak bagus, kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem metabolismenya yang akan mengakibatkan gulanya kemudian tidak bisa terkendali dengan baik dan akan jatuh pada peningkatan kadar gula darah yang kita kenal dengan diabetes mellitus itu. Demikian singkat yang bisa saya sampaikan terkait dengan diabetes mellitus ini. Ya, mudah-mudahan dengan hal yang singkat ini kita bisa kemudian berupaya untuk mencegah supaya kita tidak jatuh pada kondisi diabetes mellitus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.